Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara singkat tentang al-usul ats-tsalatsah, 3 perkara pokok yang setiap kita akan ditanya di alam barzakh. Setiap kita akan ditanya di alam barzakh 3 pokok tersebut, yaitu pertanyaan tentang man rabbuk, siapa Tuhanmu, wa madinuk, dan apa agamamu, wa man nabiyuk, dan siapa nabimu. Ini 3 pertanyaan yang dikenal dengan para ulama dengan istilah fitnatul qabr, fitnah kuburan. Di kuburan ada 2 perkara yang kita berlindung darinya, yaitu fitnah al-qabr dan azab al-qabr. Yang dimaksud dengan fitnah, fitnah secara bahasa Arab artinya ujian. Fitnah artinya apa? Ujian. Yang dimaksud dengan fitnah kuburan, itulah 3 pertanyaan yang akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir yang datang menemui hamba dalam kondisi aswadani, azraqani, hitam dan biru, kondisi yang mengerikan. Kemudian bertanya kepada hamba dengan 3 pertanyaan tersebut. Itulah yang disebut dengan fitnah kubur. Adapun azab kubur yaitu siksaan yang terjadi jika seorang tidak bisa lulus dari fitnah tersebut, tidak bisa lulus dari ujian tersebut. Oleh karenanya untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut ini butuh ilmu, bukan cuma ilmu, butuh penghayatan dan butuh pengamalan. Karena jawaban yang dijawab oleh seorang tatkala ditanya dalam alam barzakh bukan dengan sekedar ilmunya. Jika dia punya ilmu namun dia tidak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya, maka dia tidak bisa menjawabnya. Oleh karenanya datang dalam banyak riwayat, ya, wa ammal kafir wal munafiq, adapun orang kafir dan orang munafik tatkala ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, mereka tidak bisa jawab. Padahal kita tahu orang kafir tahu tentang Islam secara wawasan. Tahu siapa Tuhannya orang Islam secara apa? Wawasan. Dan tahu juga siapa nabinya orang Islam. Antum tanya orang kafir di sekitar kita siapa nabinya orang Islam, pasti mereka tahu Muhammad, ya, mereka tahu. Siapa Tuhannya orang Islam, pasti mereka tahu Allah. Apa agamanya orang Islam? Jelas apa? Islam. Apalagi orang munafik, apalagi orang munafik. Apalagi orang munafik yang mereka berKTP Islam. Apalagi orang munafik yang mereka berKTP Islam. Ya, tentu mereka lebih dalam lagi pengetahuan mereka tentang Islam, tentang Allah, tentang agama, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terkadang ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyaksikan bagaimana Allah menurunkan ayat-ayatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tentu sangat paham tentang Islam, mungkin lebih paham daripada kita. Mungkin mereka lebih paham daripada kita. Oleh karenanya, masalah menjawab 3 pertanyaan tersebut ini bukan masalah ilmu saja, ya, tetapi butuh namanya pengamalan, penghayatan akidah yang diyakini sehingga seorang akan dimudahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan yang benar, memang ada khilaf di kalangan para ulama, apakah pertanyaan ini hanya ditujukan kepada orang beriman dan orang munafik saja, ataukah orang kafir juga ditanya? Ada khilaf di kalangan para ulama, 2 pendapat. Ada yang mengatakan yang ditanya cuma orang mukmin dan orang munafik yang berKTP Islam. Adapun orang kafir tidak ditanya karena mereka tidak langsung aja diazab, tidak perlu ditanya-tanya. Langsung aja diazab, tidak perlu ditanya-tanya. Tapi pendapat yang lebih rajih, Allah alam bisawab, bahwasanya, dan ini pendapat dipilih Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Ruh, bahwasanya orang kafir juga ditanya
berdasarkan riwayat-riwayat yang datang. Seperti dalam riwayat ya innal abda idza wudi'a fi qabrihi tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qur'ani alihim. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya hamba jika diletakkan di kuburannya kemudian para pelayatnya meninggalkannya dan sungguhnya dia mendengar bunyi ya sendal orang-orang yang melayat tersebut tatkala meninggalkannya. Atahu malakani, maka datanglah dua malaikat. Fayuqidanihi, lalu mendudukkannya. Fayaqulani, kemudian kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, ma kuntu taqulu fi hadzal rajul li Muhammad. Apa dulu keyakinanmu, apa yang kau katakan dahulu waktu di dunia tentang pemuda ini, tentang lelaki ini, yaitu Muhammad. Fa ammal mu'min, adapun hamba yang beriman, fayaqul, maka dia berkata, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Maka orang mukmin menjawab, aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada hamba yang beriman ini, unzur ila maq'adika minan nar, qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, fayarahuma jami'an. Lihatlah, itulah dulu seharusnya tempatmu di neraka jahanam itu di sini, tapi Allah telah gantikan dengan kaplingmu di surga. Kemudian kelanjutannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ammal munafiq wal kafir, adapun orang munafik dan orang kafir, fayuqalu lahu, maka ditanyakan kepada munafik dan kafir, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang dulu kau katakan tentang lelaki ini, tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fayaqulu la adri, maka dia mengatakan saya tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, dulu aku di dunia mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Fayuqal la daraita wala talaita, ya, sungguhnya engkau tidak tahu, sungguhnya engkau tidak tahu. Fayudrabu bimatariqa min hadidin darbatan, maka dia dipukul dengan palu dari besi dengan suatu pukulan, fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghairu thaqalain, maka seluruh yang ada di sekitar kuburannya mendengar teriakannya tersebut kecuali jin dan manusia yang tidak mendengar teriakannya tersebut. Sini jelas ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ammal munafiq wal kafir, adapun munafik dan kafir ya. Dalam riwayat yang lain datang dengan lafal au, wa ammal kafiru awul munafik, adapun kafir atau munafik. Ini riwayat Bukhari, Nasa'i, dan riwayat yang lebih jelas lagi dalam riwayat Ahmad dan Abu Dawud, wa innal kafira idza wudi'a, dan orang kafir jika diletakkan di kuburan. Dan ini sesuai dengan dalil-dalil umum dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin. Dalam ayat kata Allah, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in, demi Rabbmu kami akan bertanya kepada mereka, orang-orang kafir, ajma'in, seluruhnya akan ditanya. Orang beriman, orang munafik, orang kafir akan ditanya oleh Allah, diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, jika mereka akan diminta pertanggungjawaban, ditanya di akhirat kelak, ya, maka di alam barzah juga mereka akan ditanya. Demikian juga dalam ayat yang lain, fala nas'alannal ladzina ursila ilaihim, sungguh kami akan tanya kepada orang-orang yang para rasul diutus kepada mereka, dan para rasul diutus kepada mereka, yang diutus rasul kepada mereka orang beriman dan orang apa? Kafir, ya. Kemudian ayat yang lebih tegas dalam hal ini firman Allah dalam surat Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengkokohkan ya orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh di dunia maupun di akhirat. Ada yang mengatakan di akhirat, di antaranya di alam barzakh. Waktu mereka ditanya, Allah kokohkan lisan mereka sehingga mereka bisa menjawab dengan baik. Adapun orang-orang zalim, itu kebanyakan orang kafir, fayudhillullahu adh-dhalimin. Allah membuat mereka tersesat sehingga mereka tidak bisa jawab pertanyaan yang ditujukan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab, bahwasanya tiga usul ini, mar rabbuk, siapa Rabbmu, kemudian wa madinuk, apa agamamu, wa man nabiyuk, dan siapa nabimu, ini ditanyakan kepada semua orang. Ya,
Orang mukmin akan ditanya, orang munafik akan ditanya, kemudian orang kafir juga akan ditanya. Adapun orang kafir datang dalam atau orang munafik datang dalam riwayat, mereka mengatakan waktu ditanya, siapa orang yang diutus kepada kalian ini? Kata mereka, ya, la adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Dalam riwayat yang lain, sami'tu nas yaqulun fa aqulu bihi. Sami'tu nas yaquluna syai'an fa aqulu bihi. Aku dulu di dunia mendengar orang-orang menyebutkan sesuatu, maka aku ikut-ikutan. Ya, maka fa aqulu bihi, aku ikut-ikutan sebagaimana perkataan orang-orang. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya mereka bertaklid ikut-ikutan, namun taklid mereka tidak terima. Oleh karenanya masalah akidah, seorang berusaha memahami dengan benar, bukan hanya taklid. Berusaha memahami dengan dalil. Oleh karenanya di antara sikap baik, nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya. Beliau menulis buku ringkas dengan judul Al-Usul Ats-Tsalatsah. 3 pokok wa adillatuha, dan dalil-dalilnya, beserta dengan apa? Dalil-dalilnya. Karena 3 perkara ini, siapa Rabb, siapa apa itu agama, dan siapa nabi, ini perkara yang penting. Ini ujian pertama yang akan kita hadapi tatkala kita masuk dalam alam barzakh, ya. Begitu para pelayat pergi, langsung datang 2 malaikat langsung bertanya dengan fitnah kubur ini. Ya, maka perlu seorang memahami, ya, 3 perkara ini, 3 usul ini, 3 pokok ini, 3 landasan ini dengan dalil-dalilnya, sehingga kalau dia sudah mengilmui dengan dalil, dia bisa meyakini dengan keyakinan, dan dia bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga dia bisa menjawab dengan mudah, dan dia termasuk orang-orang yang yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit. Allah mengkokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh. Di antaranya mereka mudah untuk menjawab pertanyaan tatkala ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara kuburan, ya, adalah perkara yang sangat penentu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami', dari Hani Maula Utsman bin Affan. Dari Hani Maula Utsman bin Affan, dia berkata, "Kana Utsman bin Affan idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatahu." Ya. Adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jika beliau berdiri di kuburan, ziarah kubur, ini berarti menunjukkan berulang-ulang beliau kalau ke kuburan sering menangis. Karena lafaznya idza waqafa ala qabrin. Tidak dikatakan pada suatu hari, tapi jika beliau pergi ke kuburan, berdiri di samping kuburan, maka beliau pun menangis hatta yabulla lihyatahu, sampai tangisannya membasahi jenggotnya. Fa yuqalu lahu, kemudian ditanyakan kepada Utsman bin Affan, qad tazkurul jannata wan nar, qad fala tabqi wa tabqi min hadha. Wahai Utsman, ya, tatkala disebutkan atau Anda menyebutkan tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis. Lantas kenapa tatkala engkau berdiri di atas kuburan engkau menangis? Fayaqul, maka Utsman berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sungguhnya kuburan adalah, ya, tempat pertama dari akhirat. Fase pertama, tahapan pertama dari tahapan-tahapan akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Maka jika seorang selamat dari tahapan ini, berhasil lulus dari tahapan ini, dan tahapan pertama adalah fitnah apa? Fitnah kubur. Jika dia lulus dari tahapan ini, maka yang setelahnya lebih mudah baginya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Jika ternyata dia tidak lulus dari ujian tersebut, dari tahapan alam barzah, alam kuburan, maka yang setelahnya akan lebih berat baginya. Ya, dan dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu manzaran illa wal qabru afdha'u minhu." Aku tidak melihat suatu pemandangan kecuali kuburan lebih buruk dari pemandangan tersebut. Ya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa pentingnya kita mempelajari 3 pokok ini, karena kita semua akan ditanya tentang 3 perkara ini. Saya sering mengingatkan ikhwan, kita hidup tidak lama di atas muka bumi ini, ya. Saya sering sampaikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqalla man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang melewati
umur tersebut. Kebanyakan kita rata-rata ya umur 60 sekian sudah meninggal dunia. Bahkan ada yang kurang dari 60 sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba saya ingin tanya, yang di atas 70 coba angkat tangan. Kemana? Sudah ditanya di luar. Sudah masuk alam barzah sudah ditanya oleh malaikat. Coba yang di atas 60, angkat tangan. 1, 2, 3. Siap-siap. Yang di atas 50, angkat tangan. Sama, siap-siap juga. Ya. Terus kita masih terus terlena di atas muka bumi ini. Tahukah Anda bahwasanya umur kita di dunia ini adalah penentu masa depan kita yang abadi di akhirat kelak. Maka jangan main-main dengan umur yang Allah berikan kepada kita. Umur itu nikmat yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik, setiap menit yang Anda lewati penentu kesuksesan Anda atau kehancuran Anda di akhirat kelak. Ya. Saya sering sampaikan juga, sebenarnya waktu aktif kita yang sungguhnya yang efisien cuma sedikit. Taruhlah kita semua meninggal pada umur 60 tahun. Maka dikurangi 15 tahun masa kita sebelum balik. Kurang 15 tahun. Tinggal berapa? 45. Terus kebanyakan kita tidur satu hari 8 jam. Kalau tidur satu hari 8 jam berarti sepertiga umur. Karena satu hari 24 jam. Kalau 60 berarti kurang 20. Berarti 45 kurang 20 tinggal berapa? Tinggal 25. Itu yang tidurnya 8 jam. Ada yang 11 jam, tergantung. Taruhlah kita tidur normal 8 jam, berarti umur kita sudah 60 kurang 15 kurang 20 berarti tinggal berapa? 25, tinggal sedikit 25 tahun. Nah, 25 tahun ini buat WhatsAppan, buat Facebookan, buat Instagraman ya. Buat ibu-ibu lihat tas-tas, lihat macam-macam, lihat buka Instagram, lihat tas-tas berbagai macam model padahal duitnya enggak ada ya. Berapa habis waktu? Kapan kita membaca Quran? Kapan kita mau berbakti sama orang tua? Jadi sebenarnya waktu kita sebenarnya di dunia cuma sedikit. Maka berhati-hatilah, jangan terpedaya. Saya tidak melarang kita menikmati dengan dunia. Dunia tidak ada yang mengharamkan selama kita gunakan sesekali. Tapi kalau terus-terusan kita lalai, kita terpedaya, ya. Umur kita cuma sedikit, padahal umur kita yang segini menentukan di alam barzah dan kemudian masa depan kita di akhirat kelak. Di alam barzah, kapan berapa lama antum akan di alam barzah? Kita tidak tahu. Antum masuk alam barzah meninggal. Menunggu kapan hari kiamat, waktunya lama. Bisa jadi lama. Nenek moyang kita ada yang sudah 1000 tahun di alam barzah. Dan bagaimana kondisinya di alam barzah tersebut berdasarkan 60 tahun waktu dia di dunia. Penentu di alam barzah. Bisa jadi di alam, sebagian orang di alam barzah sudah mungkin lebih daripada itu, sudah lama. Kemudian antum dibangkitkan di padang mahsyar yang kata Allah Subhanahu wa taala fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Yang satu hari ukurannya seperti 50.000 tahun. Apa bandingannya 60 dengan 50.000 tahun? Setelah antum melewati fase alam barzah, antum disidang, dihisab, kemudian ditimbang, akhirnya masuk surga atau neraka. Dan itu abadi selama-lamanya. Selama-lamanya. Maka berhati-hatilah. Ya ikhwan, hidup kita tidak banyak, ya. Semua itu ditentukan dengan 25 tahun efisien yang ada di yang kita hadapi sekarang ini. Maka saya ingatkan setiap detik, setiap menit, setiap jam itu penentu masa depan antum di alam barzakh maupun di akhirat. Oleh karenanya pantas jika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kemudian menangis tatkala dia berada di pinggiran kuburan, dia merenungkan bahwasanya inilah ujian pertama. Sebelum ujian-ujian lain, kita akan menghadapi banyak ujian. Makanya Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam kondisi kabad, dalam kondisi susah payah. Sejalan susah payah, kemudian dalam perut dia payah, dia memahirkan orang tuanya, lahir juga dalam kondisi payah, menjalani kehidupan juga dalam kondisi payah, kerja dan macam-macamnya. Di alam barzah juga dia merasakan kepayahan. Kemudian dibangkitkan juga dalam kondisi kepayahan, di padang mahsyar dalam kondisi payah, disiksa dalam kondisi payah, ditimbang dalam kondisi payah, dalam kondisi sulit. Ya. Oleh karenanya hati-hati. Dan pertama yang payah, kepayahan yang sulit yang kita hadapi, ujian yang pertama begitu nyawa kita dicabut adalah 3 pertanyaan ini. Man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Kemudian wa madinuk? Apa agamamu? Kemudian wa man nabiyuk? Siapa
nabimu. Ya. Kalau antum beriman, antum ternyata meyakini hal tersebut karena 3 pertanyaan semua masalah akidah. 3 pertanyaan ini semua masalah apa? Akidah. Ini menunjukkan pentingnya seorang serius dalam pelajari akidah. Setelah dia yakini, setelah dia ilmui, kemudian dia yakini, dan itu akan mempengaruhi dia dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam perkataannya, dalam tindak tanduknya, dalam pendengarannya, dalam penglihatannya, ya. Semua itu dipengaruhi oleh akidah yang benar, yang dia ilmui dan dia yakini, sehingga akhirnya terpancarkan dalam amalan kesehariannya, dalam perkataannya, dalam pendengarannya, dan dalam penglihatannya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi adalah muqaddimah ya tentang 3 usul ini yang kita semua akan ditanya tentang 3 perkara ini. Tadi saya sudah ingatkan, jawabannya bukan hanya dengan apa? Hafalan, bukan dengan wawasan ya. Jangan sampai seorang berpikir nanti kalau saya meninggal tolong tulis di kertas ya. Bisa nyontek ya. Ini sekarang orang sudah hafal juga sekarang. Semua orang hafal. Setiap kita bisa kalau ditanya sekarang semua orang bisa jawab. Siapa Tuhanmu? Orang jawab. Jangankan kita, orang kafir pun bisa apa? Jawab. Orang munafik juga bisa jawab. Tetapi ternyata untuk menjawabnya tatkala dalam alam barzakh bukan perkara ringan. Butuh dari Allah Subhanahu wa taala yang mengkokohkan lisan kita. Makanya disebutkan orang munafik waktu ditanya, "Ma hadzal ladzi ar-rajul alladzi ya ursila ilaikum?" Ya. Siapa ini? Anak lelaki ini, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kalian. Maka dia berkata, sami'tun nas. Dia berusaha mengingat. La adri. La adri. Dia mau bicara, saya lupa. Dia mau bicara, saya tidak tahu. Dan ini menunjukkan kepahitan yang dia rasakan luar biasa. Jadi Allah buat dia lupa tatkala itu. Tapi dia pernah punya file tentang siapa orang tersebut. Ketika ditanya dia lagi lupa. Ya, sama seperti antum lagi ujian, ditanya pertanyaan, antum sudah baca. Tadi malam saya sudah baca, tapi apa ya? Apa? Ini sebenarnya mau dipentong sama malaikat mungkar dan nakir. Kondisi mengerikan buat orang lupa ya. Betapa banyak orang dalam kondisi kaget dia lupa, dia nggak bisa jawab. Keringat, menakutkan, semua ilmu yang ada di kepalanya hilang. Orang munafik juga demikian. Dia mengatakan, dia mencoba menjawab. La adri, saya enggak tahu. Dia ulangi lagi. Siapa? La adri, saya tidak tahu. Saya dengar orang-orang bilang saya ikut-ikutan. Apa yang dikatakan dia juga tidak tahu, lupa. Dia ingat, filenya ada tapi hilang tatkala itu. Ini kondisi yang sangat mengerikan. Ya. Karenanya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita tatkala di alam barzakh kecuali Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang akan mengkokohkan orang-orang beriman bil qauli tsabit, dengan perkataan yang kokoh di dunia maupun di akhirat. Di dunia tatkala dia akan keluar menuju alam barzakh, waktu nyawanya dicabut, dia bisa kokoh mengucapkan la ilaha illallah. Bisa dia. Ya, sementara orang semua kesulitan. Kemudian tatkala alam barzakh ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, dia bisa menjawab dengan perkataan yang kokoh karena Allah yang mengkokohkannya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa kokoh dalam menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Taib hadirin hadirat yang rahmatillah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang 3 pokok tersebut. Ya, siapa Tuhanmu dan apa agamamu dan siapa nabimu. Saya rasa ini antum sudah sering ngaji ya. Tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agama Islam dan juga tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah tujuan saya di sini kecuali sekedar menyampaikan secara global ya. Adapun untuk merinci satu persatu maka ini butuh daurah yang panjang. Dan saya ingatkan bahwasanya untuk bisa menjawab 3 pertanyaan ini tidak perlu antum harus sekolah tinggi jadi doktor, jadi profesor, tidak. Bahkan bisa jadi banyak profesor dan doktor tidak bisa jawab ya. Ya. Ini pertanyaan dijawab bukan dengan wawasan, sudah saya sering ulang-ulang tadi. Tetapi ilmu yang disertai dengan dalil, diyakini dalam hati menjadi akidah, kemudian dipancarkan dalam kehidupan sehari-hari. Baru antum bisa menjawab pertanyaan tersebut. Bisa jadi orang tidak sekolah bisa jawab. Ya. Ya. Betapa banyak orang-orang memiliki
gelar yang tinggi, dia tidak bisa menjawab pertanyaan yang mudah. Yang sekarang kalau kita tanyakan sama anak SD bisa jawab, enggak usah anak SD. Tanya sama anak TK pun bisa jawab. Siapa Tuhanmu? Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Muhammad. Mereka bisa jawab. Tapi ingat, tatkala di alam barzah kondisinya lain. Baik hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita pertama tentang siapa Rabbmu. Maka orang beriman akan menjawab, Rabbi Allah. Rabbku adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk bisa seorang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, maka secara global dia harus beriman benar tentang rububiyah Allah, tentang uluhiyah Allah, tentang asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bisa benar-benar memahami makna Tuhan dari tiga sisi ini, maka dia telah memahami bahwasanya Rabb-nya adalah benar-benar Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak memahami tiga unsur dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini, dia beriman pada satu sisi tapi sisi yang lain dia salah, maka dia belum bisa menyatakan Rabbku Allah dengan pernyataan yang benar. Adapun rububiyah Allah, ya. Pembahasan Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma sifatnya, ini semua kembali kepada firman Allah, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah Maha Esa. Maha Esa dalam segalanya, dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma sifatnya. Kenapa perlu kita perinci ini? Karena terjadi kesalahan dalam sebagian keesaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang meyakini Allah Maha Esa dalam penciptaan, hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, hanya Allah yang beri rizki, tapi Allah tidak esa dalam penyembahan. Buktinya orang tersebut menyembah wali, menyembah nabi, menyembah jin, menyembah malaikat, menyembah pohon, menyembah sapi, menyembah yang lainnya, berarti dia tidak mengesahkan Allah dalam apa? Peribadatan. Betapa banyak orang mengakui bahwasanya Allah yang Maha Pencipta, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, pengesaan Allah dalam Maha Penciptaan, tapi ternyata dia tidak mengesahkan Allah dalam tauhid al-asma wa sifat. Sehingga dia meyakini ada makhluk lain yang tahu tentang hal gaib. Padahal Allah kabarkan yang tahu hal gaib cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga terjadi khalal, terjadi kesalahan dalam sebagian tauhid Allah, dalam sebagian pengesaan Allah. Nah, orang kalau ingin benar-benar bisa menjawab tatkala ditanya oleh malaikat dan mungkar dan nakir, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Dia bisa jawab, "Rabbi Allah." Rabbku adalah Allah, maka dia harus benar dalam tiga sisi ini. Adapun rububiyah Allah, yaitu meyakini bahwasanya tiga prinsip utama. Hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memiliki, dan hanya Allah yang mengatur. Ini yang disebut dengan rukun rububiyah. Hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang menguasai, memiliki, dan hanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada yang bersama Allah menciptakan alam semesta. Dalam hadis kata Nabi SAW, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairahu." Dulu Allah sendirian, tidak ada sesuatu pun yang bersama dengan Allah. Kemudian Allah menciptakan apa? Makhluk. Waktu Allah menciptakan makhluk ini, tidak ada yang bersama Allah. Tidak ada malaikat yang ikut serta membantu Allah menciptakan alam semesta. Malaikat juga diciptakan oleh Allah. Jin diciptakan oleh Allah. Para nabi diciptakan oleh Allah. Para wali diciptakan oleh Allah. Maka kita harus yakin Allah Maha Esa, hanya Allah sendiri yang menciptakan alam semesta ini. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas," di akhir surat Al-Hajj, "Duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunihi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah." Wahai manusia sekalian, telah dibuat perumpamaan bagi kalian, maka dengarkanlah perumpamaan tersebut dengan baik. Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak mampu menciptakan seekor lalat meskipun mereka bersatu padu. Sekarang antum tanya, antum lihat, sesembahan selain Allah banyak. Ada yang menyembah Nabi Isa. Ada yang menyembah Nabi Muhammad SAW. Ada yang menyembah malaikat. Ada yang menyembah jin. Ada yang menyembah manusia. Ada yang menyembah hewan. Ya. Ada yang menyembah jin. Seluruh sembahan-sembahan selain Allah, kalau bersatu padu berkumpul untuk ciptakan lalat, mereka tidak bakalan mampu. Padahal Allah mencontohkan lalat hewan yang hina. Siapa yang bisa ciptakan lalat? Hewan yang hina. Allah tidak berbicara tentang makhluk yang mulia, hewan yang hina seperti lalat yang orang semua jijik melihatnya. Siapa yang bisa menciptakan seekor lalat? Jangankan lalat, sampai dalam hadis juga
Nabi SAW bersabda hadis qudsi, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang meniru-niru ciptaanku? Ya. Falyakhluqu habbatan aw yakhluqu dzarratan aw yakhluqu sya'iratan. Kata Allah Subhanahu wa taala, coba suruh dia ciptakan semut. Enggak bakalan mampu. Jangankan semut, Allah katakan, coba suruh dia ciptakan sebuah biji benih. Siapa yang bisa ciptakan biji benih? Kalau ditanam kemudian tumbuh, siapa yang bisa ciptakan? Antum kumpulkan seluruh pakar biologi, pakar fisika, pakar kimia, suruh ciptakan suatu biji. Dengan berilmu mereka, kalau ditanam biji tersebut tumbuh. Enggak mungkin. Ya. Ini tidak bicara tentang hewan, baru tumbuh-tumbuhan. Suruh mereka ciptakan telur, kalau dieram kemudian menetas. Kalau bikin telur, kemudian digoreng ya semua orang bisa. Telur palsu, diceplok, keluar aja. Tapi kalau telur dieram kemudian menetas, siapa yang bisa bikin? Enggak ada yang bisa bikin. Yang bikin cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh kita yakin bahwa tidak ada pencipta kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang, saya dengar di YouTube ada seorang sufi berkata, al-wali qad yakhluq. Wali bisa saja mencipta katanya. Subhanallah. Gimana wali bisa mencipta? Ini kesyirikan ya. Jadi ini namanya rububiyah, meyakini hanya Allah yang Maha Pencipta. Di antara makna rububiyah Allah Maha Esa itu bahwasanya hanya Allah yang memiliki alam semesta ini. Karena Allah yang mencipta, maka semua alam semesta ini hanya milik Allah. Allah tidak pernah berikan hak otonomi kepada siapapun dari makhluknya. Tidak ada Allah pernah menyerahkan pantai selatan kepada Nyi Roro Kidul, enggak pernah. Tidak pernah Allah pernah menyerahkan gunung Kelut kepada mbah siapa, kepada jin siapa, enggak. Semuanya milik siapa? Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan di alam semesta ini. Semuanya milik Allah. Makanya dalam ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min khitmir, wal ladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min khitmir." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesembahan-sembahan yang kalian sembah itu tidak memiliki sedikit pun di alam semesta ini meskipun hanya kitmir. Kitmir itu kulit ari yang ada di biji korma. Antum tahu korma kan? Antum kalau korma, antum makan kormanya. Itu bijinya jangan dimakan ya. Itu ada bijinya. Di bijinya itu ada selaput. Selaput itu antum bisa buka selaput tersebut. Itu namanya kitmir. Allah mengatakan ini yang bara yang hina yang tipis ini milik Allah Subhanahu wa taala pada sesungguhnya. Karena Allah yang ciptakan. Mereka tidak bisa menciptakan ini. Ya. Maka walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Kata Allah yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki meskipun hanya kulit ya tipis yang ada di biji korma. Kemudian di antara makna rububiyah tadi penciptaan hanya Allah Maha Esa dalam penciptaan, Maha Esa dalam kepemilikan, dan yang ketiga, makanya kalau kita di antara makna rububiyah yang kita ucapkan kalau kita terkena musibah, kita mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada barang kita yang hilang, kita bilang semuanya milik Allah. Innalillah, ya. Ada keluarga kita yang diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kita cintai ternyata dipanggil oleh Allah, kita bilang inna lillah. Ya. Ya. Jadi harta milik Allah, ya. Keluarga kita milik Allah, kita sendiri pun milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tadbir, pengaturan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yudabbirul amr minas sama'i ilal ardi. Allah yang mengatur segala urusan dari langit sampai ke bumi, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu pun yang terjadi di alam semesta ini keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua orang tidak bisa keluar dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah atur. Bahkan setiap tetesan hujan yang turun itu Allah yang atur. Turun ke mana, kena bagian bumi yang mana, Allah yang atur. Oleh karena Ibnu Qayyim tatkala berbicara tentang keagungan Allah, dia mengatakan, lihatlah butiran-butiran hujan dari langit. Butiran-butiran tersebut tidak pernah bergabung di atas langit kemudian jatuh sekaligus ke atas muka bumi. Seandainya butiran-butiran tersebut terkumpul kemudian jatuh, hancurlah kita ini. Ya. Satu ember aja air kalau jatuh bahaya. Apalagi kemudian satu danau jatuh begitu bahaya. Rumah hancur, orang mati,
tapi jatuhnya per tetes-tetes. Dan setiap tetes tersebut sudah punya tugas mengenai satu titik. Dia tidak akan salah mengenai titik yang lain. Ya. Dan itu semua sudah diatur. Tiap tetes yang Allah turunkan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihatlah rezeki manusia. Manusia sebanyak ini. Saya kadang sering ya naik pesawat kemudian mau turun di Jakarta. Saya lihat di bawah, wow, bangunan begitu banyak. Manusia begitu banyak, Bekasi apalagi. Padat manusia banyak, tapi semuanya bisa makan 3 kali sehari. Padahal kalau dilihat di sini juga nggak ada sawah, nggak ada kolam, nggak ada tempat ikan, nggak ada sumber makanan, tapi semuanya bisa makan. Siapa yang kasih rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Janganlah kalian wahai orang musyrikin membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Masalah rezeki mereka tanggungan kami sebagaimana rezeki kalian tanggungan kami, ya. Oleh karenanya Allah yang mengatur segalanya. Semua yang terjadi dalam semesta diatur oleh Allah Subhanahu dengan hikmahnya. Walillahi hikmatun balighah. Allah memiliki hikmah yang Allah kehendaki. Oleh karenanya barang siapa yang salah dalam 3 perkara ini maka dia salah dalam masalah rububiyah. Rububiyah artinya pengaturan, kepemilikan ya. Ini namanya tauhid ar-rububiyah. Tauhid uluhiyah bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah karena Allah yang mencipta satu-satunya, karena Allah yang menguasai segala satu-satunya, maka dia hanyalah saja yang berhak untuk disembah. Tidak boleh disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin dikirim klip. Ada orang subhanallah, ya. Sapi kencing, antum mungkin udah lihat mungkin ya. Sapi kencing, kemudian dia nunggu kencingnya sapi, kemudian dia minum, setelah itu dia sujud kepada sapi tersebut. Sudah lihat belum? Mau lihat kah? Antum bersyukur jadi orang Islam. Bersyukur jadi orang Islam. Antum enggak usah lihat yang sini aja. Ayo. Udah. Habis itu sujud. Benar kan? Yang antum cerita, riwayatkan kepada yang lain. Tunggu, dia sujud. Sujud ya? Dia sujud. Jadi orangnya sapi di depan dia, pipis, kemudian dia apa? Dia minum, setelah dia minum dia sujud kepada sapi tersebut. Bayangkan. Sampai ada di antara mereka ada yang mengatakan, ini bukan Indonesia, di luar negeri, ada yang mengatakan sapi itu lebih ikhlas daripada ibu. Ibu itu nyusui kita, enggak ikhlas. Nanti di akhir setelah kita besar dia minta, tolong saya juga rawat kamu rawat saya sekarang. Berarti ibu kurang apa? Ikhlas. Sapi lebih ikhlas. Kasih susu enggak pernah nuntut di kemudian hari. Maka dia berhak jadi Tuhan karena dia lebih apa? Ikhlas. Bedanya sapi itu bahlul ya, makanya ya. Mereka bikin filsafat yang aneh-aneh ya. Di sebagian tempat di luar negeri, sebagian mereka yang beragama seperti ini, mereka jual makanan. Terkadang mereka nulis halal. Terkadang mereka mencantumkan ayat-ayat Al-Quran di warung mereka supaya orang Islam apa? Beli. Tapi kata kawan saya yang tinggal di negara tersebut mengatakan jangan terpedaya Ustaz. Lihat dulu, tanya, ada enggak jual daging sapi? Kalau enggak jual daging sapi berarti curigai. Karena enggak mungkin mereka jual Tuhan mereka untuk dimakan oleh orang Islam. Ya. Orang Islam daging sapi dimakan, jangankan dagingnya, kulit Tuhan pun dimakan ramba. Jadi kita ini kalau mengakui benar-benar Allah Tuhan kita, tidak ada yang kita sembah kecuali siapa? Allah. Dan itu benar-benar di sinilah orang bertingkat-tingkat luar biasa. Tawakal, antum sering dengar hadis bahwasanya masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, di antaranya kata Nabi, la yastarqun, tidak minta untuk apa di ruqyah. Wala yaktawun, tidak minta untuk disembuhkan dengan besi yang dipanaskan kai. Wala yatatayyarun, tidak mengkait-kaitkan nasib sial dengan suatu gambar, suatu hewan atau nomor tertentu. Di akhirnya kata Nabi, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Inilah kunci yang mengumpulkan 3 perkara tadi. Kenapa mereka tidak minta ruqyah? Kenapa mereka tidak berobat dengan besi yang dipanaskan? Kenapa mereka tidak mengkaitkan nasib sial dengan hewan, dengan nomor tertentu? Karena mereka bertawakal kepada apa? Rabb mereka. Ini kunci tawakal luar biasa. Kenapa Nabi begitu keras kepada jimat, syirik? Karena orang dengan jimat tersebut tawakalnya kepada jimat, bukan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci tauhid.
Nah, kalau antum benar-benar mewujudkan tauhid uluhiyah dalam kehidupan antum, antum akan meraih surga yang tinggi. Semakin seorang bertawakal, semakin tidak yakin dengan makhluk. Makhluk ini hanyalah perantara. Makhluk ini adalah sebab yang menentukan semuanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika seorang bekerja, dia yakin bosnya itu hanyalah perantara, bosnya itu hanya sebab. Yang kasih rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semua tawakalnya, ketergantungannya hanya kepada Allah. Dia tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Mengapa syariat begitu tegas terhadap masalah orang-orang yang minta-minta di kuburan? Kenapa? Karena tawakalnya kepada penghuni kubur luar biasa. Kita dapati sebagian orang tatkala pergi ke masjid mereka tidak bisa menangis. Tatkala mereka berdoa di masjid mereka tidak bisa khusyuk. Ya. Dan mereka kurang yakin doa mereka dikabulkan. Tapi begitu mereka pergi ke kuburan minta kepada penghuni kubur, mereka yakin bahwasanya doa mereka akan dikabulkan. Dan mereka lebih khusyuk mereka, sehingga ada bentuk tawakal ketergantungan kepada apa? Kepada mayat-mayat tersebut. Dan ini sangat mencoreng tauhid. Kemudian yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Kita meyakini bahwasanya tidak ada yang maha mendengar, tidak ada maha melihat, tidak ada yang maha segalanya sifat-sifat yang mulia kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas tentang Rabb. Tentunya antum sudah sering ngaji, antum sering mendengar tentang bahasan ini. Saya hanya sekedar menyampaikan secara global. Yang kedua, akan ditanya kita semua, wa ma dinuk, apa agamamu? Jawaban mudah. Dini al-Islam. Agamaku adalah apa? Islam. Apa itu Islam? Islam secara sederhana berasal dari al-istislam, yaitu al-inqiyad, tunduk. Tunduk terhadap peraturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering waktu saya membahas tentang masalah Islam liberal, saya bilang tidak bisa digabungkan kalimat Islam dengan kata liberal, itu enggak bisa. Karena Islam dari kata aslama yuslimu islaman, dari istislam, pasrah, untuk tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Sementara liberal ingin lepas. Liberal artinya apa? Merdeka, ya enggak? Liberal artinya apa? Merdeka. Ingin merdeka, ingin lepas dari aturan. Bagaimana dua kata yang kontradiktif ini bisa digabungkan? Islam, liberal itu enggak bisa. Islam itu tunduk kepada peraturan, liberal lepas dari apa? Peraturan. Nah, Islam ini secara umum ada Islam, ada iman, ada ihsan. Itulah agama. Makanya waktu Malaikat Jibril datang menemui Nabi SAW dalam bentuk seorang, kemudian Malaikat Jibril bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Nabi mengatakan, "Al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Rabbi sebutkan rukun Islam, yaitu syahadatain, tuqimus salat, tegakkan salat, membayar zakat, kemudian puasa Ramadan dan berhaji. Kata Malaikat Jibril, "Sadaqta, engkau benar." Sehingga para sahabat heran, Umar heran. Fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami heran dengan orang ini, dia yang bertanya kok dia yang benarkan. Ya. Harusnya dia begitu tapi dia malah benar ente Muhammad loh. Ngapain tanya-tanya? Kemudian ditanyakan lagi, ya. Fa akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi menjawab tentang rukun iman. Antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, pada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir, baik maupun takdir buruk. Kata Malaikat Jibril, sadaqta, engkau benar. Kemudian Nabi bertanya, setelah hari kiamat, Nabi bertanya yang merupakan cabang daripada iman kepada hari akhirat, Jibril bertanya kepada Nabi SAW, fa akhbirni anil ihsan. Kabarkanlah kepadaku tentang apa? Al-ihsan. Maka Nabi mengatakan, anta abudallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika kau tidak mampu, yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Nah, di penghujung hadis, tiba-tiba Jibril pergi menghilang, para sahabat cari enggak ketemu. Kemudian Nabi bertanya, tahukah kalian siapa yang mendatangi kalian tadi? Mereka mengatakan, Allah wa Rasulullah alam, Allah yang lebih tahu. Maka Nabi mengatakan, hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Tadi itu yang datang malaikat apa? Jibril. Dia sengaja datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang dinakum, tentang agama apa? Kalian. Jadi agama itu terdiri atas Islam, iman dan apa? Ihsan. Nah, kalau antum bisa mengamalkan tiga perkara ini, Islam, iman, ihsan, maka antum memiliki agama yang kokoh dan antum bisa menjawab pertanyaan di alam barzah, wa ma dinuk? Apa itu agamamu? Maka fokuslah anda pada rukun Islam. Nabi SAW mengatakan, buniyal Islam ala khams. Bahwasanya Islam dibangun di atas
bangunan yang terdiri atas 5 apa? Pondasi. Pondasi tersebut rukun Islam. Dan ini kata para ulama, pondasi utama bangunan Islam yang Anda miliki itulah 5 pondasi tadi. Sisanya ibarat rumah, tinggal perlu dihias rumah tersebut. Pasang dinding lah, pasang anu lah, lebih indah pasang pagar lagi. Tapi paling tidak waktu Anda bertemu dengan Allah, Anda sudah punya bangunan rumah yang lengkap pondasinya. Itu yang lebih penting. Dan surga kita berdasarkan bangunan Islam yang kita miliki tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sering ingatkan kepada para ikhwan yang punya duit, jangan menunda-nunda untuk berhaji. Agar Anda tatkala bertemu dengan Allah, bangunan pondasi rumah Anda lengkap, sudah ada 5-5-nya. Salat sudah, syahadatain sudah, salat sudah, puasa sudah, zakat sudah, kemudian apa? Haji. Jangan lupa, ya. Antum paling tidak bayar zakat fitrah, ya. Zakat insya Allah semua lakukan. Tinggal haji kalau antum punya uang, jangan tunda-tunda. Nah, masalah yang selanjutnya itu hanya penyempurna bangunan tersebut. Ya, tempel rumah tersebut, kasih yang indah, ya. Lebih ditinggikan lagi bangunannya, kalau perlu dihiasin seperti yang sunnah-sunnah. Ini semua kerjain. Kalau perlu dipagarin, ini penghias rumah tersebut. Ini berpengaruh tentang surga, tingkatan surga antum tatkala di akhirat kelak. Kata Allah, walikullin darajatum mimma amilu. Sungguhnya masing-masing mendapatkan derajat sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Jadi itu 5 pondasi Islam. Kemudian jangan lupa 6 rukun. Ini juga bagian daripada agama, agar Anda bisa menjawab tatkala ditanya malaikat Munkar dan Nakir, wa madinuk, apa agama kalian, bisa jawab dengan tenang, dinil Islam, agama Islam, maka jangan lupa kerjakan 6 rukun. Iman kepada Allah dengan iman yang benar. Iman kepada apa? Malaikat-malaikat, yakin malaikat bersama kita. Malaikat mencatat setiap amalan kita, yakin malaikat mencatat segala lirikan mata kita, segala ucapan kita, malaikat catat. Anda harus punya rasa malu dengan malaikat, ya. Ada malaikat hadir bersama kita. Ya, yakin bahwasanya kalau ada rumah yang ada gambarnya, ada patungnya, malaikat tidak masuk. Yakin ada malaikat rahmat tidak masuk. Yakin itu semua. Ya, yakin. Kemudian kepada malaikat. Ya, makhluk Allah yang sangat luar biasa. Yang kata Allah, yusabbihuna Allah, yusabbihuna laila wan nahar, la yafturun. Mereka itu bertasbih kepada Allah siang dan malam dan mereka tidak pernah capek. La yasamun, mereka tidak pernah bosan. Malaikat kalau beribadah kepada Allah tidak seperti manusia. Kita ini manusia, capeknya ada, bosannya ada. Baca Quran lezat, tapi ada saatnya kita bosan. Kita tutup dulu. Salat semangat, lezat, ada saatnya kalau lama kita capek, apalagi imamnya kelamaan, ya. Ya. Tanda capek kelihatan. Di belakang ada. Di belakang. Imamnya kelamaan sudah itu. Udah kelamaan. Itu manusia tidak kuat. Kita ada malaikat. Seandainya semua manusia tidak ada beribadah kepada Allah, maka ada makhluk yang beribadah kepada Allah tidak pernah capek. Mereka siapa? Malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang perintah Allah dan mereka menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat yang mulia, al-malaikatul muqarrabun, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada malaikat beriman kepada kitab-kitab, Allah turunkan kitab-kitabnya. Allah turunkan kepada para anbiya, di antara kitab-kitab yang kita ketahui ada Zabur, ada Taurat, ada apa? Injil, ada Suhuf Ibrahim, ya, ada Al-Qur'anul Karim. Kita yakin ini kitab suci turun dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan seorang pun, bukan karangan malaikat, bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah kirimkan risalah, pesan kepada ciptaannya, kepada makhluknya melalui nabinya yang mulia Rasulullah sallam, sebuah risalah, sebuah message, sebuah tulisan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Nah, kita beriman kepada kitab Allah, kita baca, ini risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa bahagia membaca tulisan seseorang, ketahuilah bahwasanya lebih bahagia Anda membaca risalah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kebahagiaan Anda berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur hati Anda Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha untuk mengetahui isi risalah tersebut. Dia baca apa maknanya, apa kandungannya, ilmu yang sangat luar biasa yang tiada ujungnya, ya. Ini kita beriman kepada kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada para rasulnya. Terus beriman kepada para rasul. Kita tidak membedakan, semuanya rasul-rasul Allah. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kami tidak membedakan rasul yang satu dengan yang semuanya utusan Allah. Tidak ada bedanya antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Semuanya diutus oleh Allah. Cirinya sama. Nabi Muhammad sama Nabi Isa cirinya sama. Sama-sama manusia, sama-sama bawa kitab suci, itu tidak? Sama-sama bawa kitab
suci. Kalau Tuhan ngapain bawa kitab suci? Langsung aja ngomong, enggak usah bawa kitab suci. Ya. Berarti dia bawa kitab suci yang nitip siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kalau kita buka ya antara bedanya Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW tidak ada bedanya. Sama-sama nabi, sama-sama lahir, sama-sama meninggal ya, nanti juga meninggal, sama-sama bawa kitab suci ya. Sama-sama punya murid ya, sama-sama punya murid, sama-sama beribadah. Nabi Isa juga sujud, Nabi Isa juga beribadah, Nabi Isa juga berdoa. Kalau dia Tuhan ngapain dia berdoa? Kalau Tuhan sudah berdoa, rusaklah dunia ini. Tuhan berdoa, kemudian siapa yang mau didoain lagi? Tuhan aja minta ya gimana repot. Oleh karenanya ini yakin bahwasanya itulah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalian beriman kepada hari akhirat. Hari akhirat itu ada, hari kebangkitan itu ada. Dimulai dengan nyawa seorang dicabut oleh Allah, masuk dalam alam barzakh dan seterusnya sampai surga dan neraka. Kemudian beriman kepada takdir. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam semesta ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda sudah beriman, pelajari rukun iman dengan baik. Semakin Anda mendalami, semakin kuat keyakinan Anda ya. Semuanya satu persatu iman kepada Allah, malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, kepada takdir. Insya Allah Anda akan mudah menjawab tatkala ditanya malaikat mungkar dan nakir, wa madinuk, apa agamamu? Mudah menjawab dini Allah, dinil Islam. Agamaku adalah apa? Islam. Kemudian yang terakhir al-ihsan. Al-ihsan, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika kau tidak mampu, yakinlah Allah Maha melihat apa yang sedang kau kerjakan. Ya. Alladzi yaraka hina takum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah Allah yang melihat engkau tatkala engkau berdiri hendak salat. Tatkala kau sujud, gerakanmu dalam bersama orang-orang yang sedang salat. Kita yakin segala gerakan kita dicatat oleh Allah. Jadi begini ikhwan ya. Allah itu mengetahui makhluknya secara detail. Antum jangan sampai berpikir Allah sedang sibuk ngurusi orang, enggak. Sehingga lupa dengan ngurusin kita. Setiap kita ini semuanya diurus oleh Allah secara detail, secara satu persatu. Setiap perkataan kita diurus oleh Allah, setiap penglihatan kita diurusi oleh Allah, setiap gerak-gerik hati kita diurusin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan antum meyakini seperti itu, antum yakin antum sedang bermuamalah dengan Allah sebelum antum bermuamalah dengan manusia. Antum melakukan suatu niat, Allah sudah tahu nih. Sudah, ente tahu, Allah tahu jalan. Niat ente baik. Yang penting Allah sudah tahu niat Anda baik, jalan. Bismillah. Ya. Jadi jangan sampai terbetik. Ya beda kalau namanya kita punya orang tua. Orang tua kadang perhatian sama sebagian anak atau dia lalelu tidak perhatikan kita. Allah tidak demikian. Ya. Dia mengurus umatnya, setiap makhluknya secara detail. Jangankan Anda, hewan-hewan semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan-hewan Allah kasih rezekinya satu persatu. Allah urus mereka, kapan mereka ajalnya, kapan mereka matinya, tempat tinggalnya, di mana Allah urus secara detail. Apalagi antum manusia. Tatkala Anda meyakini hal ini, maka Anda merasa bahwasanya Allah sedang mengawasi Anda. Setiap gerak-gerik Anda, setiap langkah Anda, setiap perkataan Anda, dan ini sangat berpengaruh dalam kebagusan ibadah Anda. Makanya orang yang memiliki ihsan, dia akan bagus dalam beribadah, salatnya akan bagus, akan mudah khusyuk. Muamalahnya akan bagus karena dia tahu dia sedang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan kalau antum lagi salat. Taruhlah sedang salat di Masjid Mu'adz bin Jabal, tahu-tahu ada shooting. Shootingnya live masuk televisi ya. Antum pasti salat khusyuk ya. Allahu Akbar. Karena semua orang sedang nonton, bapak ibu lagi nonton. Lagi salat ya. Mungkin kalau gatal antum enggak berani garuk. Garuk paling Kenapa? Sedang di shooting ya. Sedang dinilai oleh orang. Pasti antum khusyuk ya. Secara zahir ya. Ya. Sekarang yang nilai siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang nilai Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi inilah al-ihsan. Kalau antum sudah mendapati derajat ini, insyaallah mudah menjawab dinil Islam. Agamaku adalah Islam. Yang terakhir, wa man nabiyyuk? Siapa nabimu? Nah, tidak ada cara lain untuk kita bisa menjawab agama Nabi adalah Muhammad kecuali kita berusaha mengenal siapa Nabi tersebut. Di antaranya pelajarilah sirahnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ya, bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya sampai kepada bin Ismail bin Ibrahim. Bahwasanya Nabi SAW itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi SAW dari Quraisy, wa Quraisy min dzurriyyati Ismail, dan seluruh orang Quraisy adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Pelajari bagaimana akhlaknya, bagaimana sabda-sabdanya. Benar pepatah Indonesia, tak kenal maka tak sayang, itu benar. Maka Anda harus belajar tentang bagaimana akhlak Nabi,
Bagaimana sabda, bagaimana ajarannya, bagaimana indahnya, sehingga Anda akan cinta, rindu bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan harus meyakini. Sebagian dalam hadis disebutkan, siapa Muhammad yang diutus kepada kalian? Fa amal mu'min, maka orang mukmin akan menjawab di kuburan, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan apa? Rasulnya. Maka Anda tidak bisa menjawab Nabi ku adalah Muhammad kecuali Anda meyakini Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dia adalah seorang hamba. Artinya apa? Dialah hamba yang terbaik yang membuktikan penghambaannya kepada Allah. Tidak ada yang menyamai Nabi dalam hal penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Nabi SAW salat padahal telah dijamin masuk surga. Pintu surga tidak mungkin dibuka kecuali yang mengetuknya Nabi. Telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Tapi beliau salat hatta tatafattar qadamah, sampai kedua kakinya pecah-pecah. Salat begitu lama. Waktu ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau salat seperti ini? Waqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu telah diampuni yang lalu maupun akan datang. Kata Nabi, afala akunu abdan syakura. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ya. Makanya Allah sering memuji Nabi bukan hanya sebagai seorang rasul, tapi sebagai hamba. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah. Allah sedang memuji Nabi tentang mukjizat yang luar biasa Isra Mi'raj. Kata Allah, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan sedang memperjalankan apa? Rasulnya. Agar kita tahu bahwasanya Muhammad seorang apa? Seorang hamba. Nabi dipuji bukan cuma sebagai seorang rasul, tapi dia dipuji juga sebagai seorang hamba yang benar-benar menunjukkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Dalam ayat yang lain Allah juga memuji Nabi sebagai seorang hamba. Kalau kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Nabi Allah tidak mengatakan tentang apa yang kami turunkan kepada rasul kami. Padahal masalah wahyu itu kepada apa? Rasul. Tapi dalam kondisi menantang orang-orang musyrikin untuk bisa mendatangkan Al-Qur'an, maka Allah mengatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian memang ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Kenapa? Nabi dipuji sebagai seorang hamba karena ibadahnya sangat luar biasa. Ya. Dan dalam ayat yang lain juga Allah menyebut Nabi sebagai hamba. Nah dari sini kita tahu bahwasanya konsekuensi Nabi seorang hamba, dia bukan Tuhan. Maka tidak boleh kita mengangkat derajatnya lebih daripada yang seharusnya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, ya, dengan berkata, wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Di antara kedermawananmu wahai Muhammad adalah dunia dan akhirat, dan di antara ilmumu adalah ilmu lauhil mahfuz. Ini seandainya dirubah kata gantinya dengan diganti dari Nabi jadi Allah, maka luar biasa. Sungguhnya di antara kedermawanan engkau ya Allah dunia dan akhirat. Dan di antara ilmumu ya Allah ilmu lauhil mahfuz. Pas atau tidak? Pas. Tapi kalau diganti dengan Muhammad ini syirik. Syirik. Bagaimana Nabi tahu lauhil mahfuz? Nabi tidak tahu isi lauhil mahfuz. Malaikat tidak ada yang tahu. Jangankan Nabi, malaikat Jibril yang dekat dengan Allah pun tidak tahu isi lauhil mahfuz. Oleh karenanya, ya, kita harus tahu bahwa Nabi adalah seorang hamba dan terlalu banyak bukti dia seorang hamba. Ini manusia. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakanlah, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kalian, diberi wahyu kepadaku. Makanya Nabi sakit sebagaimana antum sakit. Nabi meninggal sebagaimana antum juga akan meninggal dunia. Nabi menikah berhubungan dengan istrinya sebagaimana antum juga menikah dengan istri antum. Nabi punya anak sebagaimana antum juga punya anak. Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah, salat sebagaimana antum juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi makan dan minum sebagaimana manusia yang lain makan dan minum. Nabi tidur sebagaimana manusia yang lain juga tidur. Nabi lupa sebagaimana antum juga lupa. Nabi buang air sebagaimana antum juga buang air. Dan terlalu banyak sifat-sifat manusia yang ada pada Nabi. Bukti bahwasanya Nabi adalah hamba Allah. Kenapa ini perlu saya tekankan? Karena ada suatu generasi yang pernah salah dalam hal ini. Orang-orang Nasara tidak menganggap Nabi Isa sebagai apa? Hamba. Pernah tergelincir. Sampai sekarang masih tergelincir. Manusia yang tergelincir dalam hal ini. Mengangkat derajat Nabi Isa lebih daripada sebagai hamba. Bahkan jumlah mereka jauh lebih banyak daripada kita. Sekarang saya tanya sama antum. Orang Islam jumlahnya berapa? Belum tahu jumlahnya berapa? Saya juga tidak tahu, makanya saya tanya. Berapa jumlah orang Islam di dunia ini? Berapa? 1 miliar, 1, miliar.
Orang Nasara berapa? Lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak, bayangkan lebih banyak. Eropa mana? Oh banyak orang Nasara, banyak. Semuanya sesat dalam hal ini. Antum jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak. Itu jumlah yang banyak berarti benar. Kalau jumlah banyak benar, Nasara benar. Paham? Kita sedikit. Makanya saya tekankan masalah di antara jawaban orang mukmin tatkala ditanya di alam barzah, siapa nabimu? Dia mengatakan, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya dia hamba Allah dan apa? Rasulnya. Jadi dia seorang hamba. Ya. Kemudian jangan lupa, meskipun dia seorang hamba, dia seorang rasul. Rasul artinya apa? Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Muhammad berucap dengan hawa nafsunya, tetapi semuanya dari wahyu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau itu benar sahih dari Nabi, maka kita amalkan, kita yakini kebenarannya. Maka di antara konsekuensi Nabi seorang rasul, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan dia apa yang dia kabarkan. Ya. Kemudian menjalankan al-imtithal bima amar, menjalankan perintahnya. Tarku ma naha anhu wa zajar, dan meninggalkan larangannya. Wala yu'bad illa bima syara', dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Nabi. Ini 4 perkara. Bukti bahwasanya Nabi seorang rasul. Saya ulangi. Bukti bahwasanya Anda bersaksikan Nabi Muhammad sebagai seorang rasul, pertama membenarkan apa yang dia ucapkan. Yang kedua menjalankan apa yang dia perintahkan. Yang ketiga meninggalkan apa yang dia larang. Kemudian yang keempat tidak beribadah kecuali dengan syariat yang dia bawa. Jangan bikin-bikin syariat. Kalau bisa bikin syariat yang enggak usah pakai nabi ya. Nanti jadi nabi sendiri ya. Bikin syariat enggak boleh. Syariat dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ini 4 perkara. Jangan sampai antum terjerumus seperti orang-orang liberal yang meremehkan sisi ini, memandang sifat manusia nabi sampai lupa bahwasanya dia seorang rasul. Sampai lupa bahwasanya dia seorang rasul. Sampai tercetus dari perkataan mereka. Mereka mengatakan, itu Muhammad ya menyampaikan kehendak Allah dalam bentuk Al-Quran, itu terjemahannya Muhammad terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu bukan bahasanya Allah. Al-Quran itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasanya manusia, bahasanya Muhammad. Yang Muhammad berusaha menerjemahkan ke Allah itu punya kehendak-kehendak. Maka diterjemahkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasanya yang terkontaminasi dengan kondisinya sebagai orang Arab di zaman 1400 tahun yang lalu. Maka jangan antum bawa ke zaman sekarang. Tidak pas lagi, tidak relevan, tidak cocok lagi. Ini perkataan orang liberal. Seakan-akan dia berkata bahwasanya syariat Muhammad itu sudah expired. Sehingga dia berkata demikian, sekarang saatnya kita beristihad untuk menimbulkan hukum-hukum yang baru. Ini terucap dari perkataan orang liberal. Ya akhi subhanallah, kurang ajar ya. Coba kalau dia depan saya, pasti sudah saya jewer telinganya. Jadi menggemaskan perkataannya. Jadi para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, ini enggak benar seperti ini. Karena fungsi kerasulan Nabi sudah selesai. Padahal risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Berlaku pada seluruh umat manusia. Inni Rasulullah ilaikum jami'an. Ya, qul ya ayuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'an. Kata Allah, katakanlah wahai manusia, wahai Muhammad, katakanlah wahai manusia, utusan kepada kalian seluruhnya. Ya, orang liberal mengatakan sekarang saatnya kita beristihad. Allah ingin kita beristihad menimbulkan hukum-hukum baru yang relevan dengan kondisi manusia sekarang ini. Al-Quran sudah tidak relevan lagi, syariat Muhammad sudah expire, itu hanya cocok di zaman tersebut. Paham? Cocok di zaman sekarang. Waktu kita bilang sama dia, "Taib, sekarang kita sepakat misalnya, sudah syariat Muhammad buang, hadis-hadis buang semua, Quran bakar, hadis buang. Kita bikin hukum, taib. Siapa yang jadi bikin hukum? Ente apa saya?" Dia tanya. Kalau kita sudah enggak pakai hadis Nabi, siapa yang mau bikin hukum baru yang beristihad? Ente apa saya? Man lebih bahlul, ente apa anak? Apa mereka yang bikin hukum pengganti hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Mereka ingin mengganti hukum Allah dengan hukum orang bego seperti dia itu ya. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang bisa menjawab ya bahwasanya nabiku adalah Muhammad kecuali kalau dia meyakini Rasulullah adalah hamba Allah dan apa? Rasulnya, dengan keyakinan yang benar sebagaimana tadi kita singgung. Taib. Inilah para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa sampaikan tentang 3 usul
yang kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 3 pertanyaan ini, maka siapkanlah jawabannya bukan hanya dengan mengilmui tapi juga perlu diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena penerapan kita sehari-hari itulah yang mempengaruhi lisan kita bisa kokoh atau tidak tatkala menjawab pertanyaan tersebut. Betapa banyak orang ilmunya tinggi, ya, dia tidak bisa menjawab tatkala ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, ilmunya semua hilang sebagaimana orang-orang munafik yang kenal betul tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan salat bersama Nabi, kenal nasabnya Nabi, bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala ditanya di kuburan, ilmunya hilang, tidak bisa jawab sama sekali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau yang bertanya saya persilahkan. Boleh lewat SMS, boleh lewat kertas. Silahkan jamaah yang ingin bertanya lewat WhatsApp ataupun bisa dengan kertas langsung, kami persilahkan. Ini pertanyaan, saya adalah anak bungsu dari 6 bersaudara dan jarak antara saya dan ibu saya sangat jauh. Ini masih anak bungsu laki atau perempuan, saya enggak tahu ya. Dan terkadang saat saya menelponnya dia sering menangis karena rindu sama saya. Dan saya hanya bisa pulang 5 tahun sekali. Karena saya harus mengumpulkan dana dulu agar bisa pulang. Berdosakah saya bila saya hanya bisa pulang menemuinya 5 tahun sekali? Sementara saat ini ibu saya sudah sangat tua. Kalau saya bilang dia tidak ada kewajiban yang lain atau dia mampu untuk pergi ke sana, mending tinggalkan Bekasi. Ngapain juga di Bekasi? Ya. Tinggalkan Bekasi sana, pulang kampung, rawat orang tua semaksimal mungkin, itulah pintu surga dibukakan bagi Anda selebar-lebarnya. Kalau memang dia tidak, beda kalau dia ternyata istri, punya suami, itu lain cerita. Tapi saya bilang kalau dia tidak ada tanggungan apa-apa, ya, masih muda, masih belum ini, ngapain bertahan di Bekasi? Udah, pulang saja. Ya, di sana di Sulawesi, dekat dengan orang tua, menyenangkan hati orang tua, itu lebih baik. Rizki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi athari falyasil rahimah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambung silaturahmi. Di antara silaturahmi yang tertinggi, yang paling puncak adalah berbakti kepada ibu, ya. Kalau antum berbakti kepada ibu, niatnya karena Allah, insyaallah Allah mudahkan urusan dunia antum. Tolong jelaskan Ustadz cara terbaik untuk belajar ilmu agama bagi yang tak sempat belajar dengan sistem kuliah. Cara termudah, tapi ini awalnya berat tapi ujungnya mudah. Cara termudah dan ini menghemat umur antum yang sudah mulai nampak mau tewas bentar lagi. Sebagian udah tua-tua ya. Mohon maaf ya, kita semua enggak tahu tewas kapan ya. Kata seorang penyair ya, wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang yang sehat tiba-tiba meninggal tanpa dilihat oleh sakit. Betapa banyak orang kita lihat kemarin masih segar, masih ketawa-ketawa, meninggal dunia. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsadum zulmatal qabri. Betapa banyak pemuda pagi hari masih ketawa, sore masih ketawa, tahu-tahu malamnya dikuburkan. Jadi, di antara metode paling penting agar antum menghemat waktu dalam belajar agama, pertama belajar bahasa Arab dulu. Itu kuncinya. Ya. Antum disetting sama antum. Antum ini ngaji bertahun-tahun. Coba ilmu mana? Masih cetek atau tidak? Sudah bertahun-tahun. Memang dengan kita ngaji terus bertahun-tahun, secara global membentuk pola pemikiran. Kita mengenal apa itu manhaj salaf. Tetapi kalau saya ditanya tentang perincian hukum, aduh saya enggak tahu. Kenapa? Karena memang mengajinya tidak apa? Teratur. Di antara hal yang buat antum itu menghemat waktu, belajar bahasa Arab terlebih dahulu. Capek memang belajar bahasa setahun, tapi setelah itu antum belajar, ilmu akan tertata dengan rapi. Setuju atau tidak? Setuju, tapi malas melakukannya. Ya udah, kalau antum tanya kepada saya bilang kuncinya belajar bahasa Arab terlebih apa? Dahulu. Setelah itu baru antum belajar yang lain. Kalau memang antum tidak mau belajar bahasa Arab, maka carilah pengajian yang memang antum fokus tauhid, cari pengajian kitab tauhid, ya. Cari pengajian fikih, ya. Kalau ada masalah adab, masalah akhlak, masalah hari akhirat penting untuk menjaga keimanan kita, ya. Yang paling penting kan akidah sama apa? Fikih. Akidah sama apa? Fikih. Belajar dari awal dari kitab Thaharah, kitab salat, nanti kitab puasa, haji, ya. Kemudian jangan langsung belajar kitab poligami, jangan. Kitab nikah, ya, mulai ya katanya.
Maka belajar itu bertahap. Dan disitulah ilmu antum nanti akan tertata dengan rapi. Kebanyakan kita tidak ada masalah, kita ngaji sana ngaji seperti ini sekarang pengajian umum, materi umum tidak ada masalah. Ini sekedar penyemangat. Tapi setelah itu kajian kitab. Sesekali ada ustaz-ustaz bikin kajian itu penting. Tabligh akbar, tematik itu penting ya. Sebagaimana yang dilakukan di Saudi juga demikian. Ada kajian kitab dan ada kajian apa? Tematik ya. Tetapi yang lebih antum fokuskan kajian apa? Kitab, sehingga ilmu antum tertata dengan rapi. Sekarang ini mudah. Kalau antum ternyata tempatnya jauh, tidak ada tempat pengajian, bisa YouTube sekarang. Ada ustaz-ustaz kajian kitab di YouTube, sudah ikuti dari seri 1, seri 2, seri 3, ikuti bahwasanya. Tidak ada uzur bagi antum sekarang. Ya. Kalau zaman dulu nenek moyang kita, mereka mau ngaji di mana? Ya. Saya ketemu sebagian orang kemarin, saya ke dokter, ya. Dia S3 dalam kedokteran. Dia bilang, "Ustaz, dulu saya waktu kuliah kok enggak ada pengajian-pengajian seperti ini, Ustaz. Sekarang baru saya tahu ada pengajian." Ya, terus dia cerita, ada yang jawab sama saya, "Pak dokter, dulu waktu Bapak kuliah, ya, waktu Bapak kuliah yang belum ada ustadznya baru masih belajar SMA, ya." Terus Bapak si dokter, ustadznya masih kuliah. Sekarang baru sudah pada pulang, banyak sudah pada pulang, ya. Artinya dulu sudah banyak ustadz, tapi tidak sebanyak semarak sekarang, ya. Jadi mau saya sekarang antum mau ngaji banyak sarana banyak. Ya. Bahkan saya dengar belajar bahasa Arab bisa dengan online kan? Ada, tinggal mau atau tidak. Ya, kalau mau akan menghemat waktu, menghemat umur. Apalagi umur antum tinggal sedikit. Keluarga ana belum Ustadz, keluarga ana belum diakikahkan oleh orang tua ana dan istri. Hanya anak-anak yang sudah akan, tapi tiap tahun insyaallah melaksanakan ibadah kurban. Mana yang didahulukan? Apakah niat akikah bisa dijamak dengan niat kurban? Ini di antara khilaf dengan para ulama. Apakah seorang bisa mengakhirkan niat akikah sekaligus kurban? Sebagian ulama merujukkan boleh. Sebagian ulama mengatakan tidak karena akikah sendiri, kurban apa? Sendiri. Ya. Tapi sebagian ulama ya, seperti Sa'ad Al-Khathlan ya, mengatakan boleh digabung. Kalau enggak salah ini riwayat dari Imam Ahmad. Saya perlu cek kembali, tapi boleh menggabungkan antara niat korban dengan apa? Akikah. Dan pendapat yang lebih rajih bahwasanya seorang kalau belum diakikahkan, dia boleh mengakikahkan dirinya sendiri atau diakikahkan oleh orang lain meskipun di kemudian hari. Ini ada khilaf juga, ada beberapa pendapat, kalau tidak salah 3 pendapat, namun pendapat yang lebih kuat, dan saya punya tulisan khusus tentang masalah ini, cuma belum saya keluarkan, bahwasanya orang yang belum diakikah, boleh dia akikah meskipun di kemudian hari. Ya. Apakah dia mengakikahkan dirinya sendiri, atau orang lain mengakikahkan, enggak jadi masalah. Kalau seorang anak masuk Nasrani, maka bagaimana tanggung jawab orang tua? Tanggung jawab orang tua di akhirat, tanggung jawab di dunia dulu. Dia sudah dakwahi anaknya atau tidak? Kalau dia sudah dakwahi dengan lemah lembut, disampaikan hujah, anaknya tetap kafir, enggak ada urusan. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi anaknya ratusan tahun, anaknya kafir, istrinya kafir, enggak ada masalah bagi Nabi Nuh alaihissalam. Yang penting dia sudah mendakwahi anak dan istrinya. Ya. Itu yang penting. Saya sering sampaikan, kita ini laki-laki punya tanggung jawab besar. Allah mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah anak istri kalian di neraka jahanam. Seorang tidak boleh egois. Antum sudah ngaji, perhatian istri. Istri ibadahnya bagaimana? Benar atau tidak? Anak-anak bagaimana? Ya, tidak boleh antum cuek, ya. Ustaz, istri saya susah, saya kasih tahu. Sudah biarlah Ustaz, dia masuk neraka enggak masalah, Ustaz. Loh, kenapa enggak masalah? Nah, saya dapat bidadari, Ustaz. Santai aja. Itu tidak boleh, seperti dalam Islam enggak boleh. Suami tidak boleh apa? Egois. Ajak istrimu ke surga. Ya. Ini saya nggak tahu bahasa Inggris ya. Bagaimana jadinya ihsan seorang jika dikaitkan dengan impression management? Apa impression management? Hah? Sekarang banyak istilah-istilah saya yang bingung ya. Saya nggak tahu juga. Ada milenial, saya baru dengar. Besok pengajian judulnya hari Senin, nasihat kepada wanita milenial. Ini apa mas milenial? Apa bedanya dengan milenium? Apa bedanya dengan aluminium ya? Istilah baru ya. Saya kurang tahu ya. Akhirnya ada yang jelaskan, Ustaz, maksudnya milenial itu begini. Oh, gitu. Ustaz, apa yang harus dilakukan oleh seorang istri kepada suami yang sering membentaknya, padahal usia pernikahan saja belum lama?
tapi suami sudah sering bentak istrinya. Mohon solusinya Ustaz. Pegang tangannya, bilang sayang saya, nangis bilang saya tidak biasa, jangan bentak saya cinta kepadamu. Bagaimanalah? Ya. Tapi yang pertama doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah. Betapa banyak suami menjadi baik karena doa istrinya yang tulus. Dan betapa banyak istri menjadi soleh gara-gara doa suami yang tulus. Terkadang seorang seakan-akan tidak mampu menghadapi kondisi istrinya. Tapi di malam hari, kemudian dia bangun malam, kemudian dia berdoa kepada Allah, mengadahkan tangannya kepada Allah. Berjalan dengan waktu istrinya mulai berubah sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi wanita yang soleha. Demikian juga suami, betapa suami yang buruk, istrinya berdoa dengan tulus, suaminya bisa berubah. Tapi tidak mengapa, ya diskusi, ya sampaikan, curhat kepada suami, utarakan isi hati. Ya. Jangan cuma ngambek kemudian diam, enggak, kita ngobrol sama suami. Ya. Saya juga manusia, suamiku. Kalau kamu bentak terus saya bicara, suami mudah-mudahan luluh hatinya. Ya. Ustadz, apakah benar haram hukumnya makan dan minum bagi jamaah apabila sedang berlangsung kajian walaupun hanya makan permen dan minum air putih? Ini fatwanya siapa ini? Enggak, mungkin maksudnya bukan haram, tidak sopan misalnya. Iya. Masa enggak boleh? Kalau ustadznya boleh enggak? Halal. Alhamdulillah. Cuma enggak sopan lah kalau Ustaz lagi ceramah terus antum makan apa? Makan sate. Ustaznya enggak makan sate. Ini tidak ada ini halal dan haram. Ini kaitannya dengan adab. Ya, adab ya. Enggak mengapa. Terkadang kita pengajian sambil makan ya. Sambil makan ngisi waktu, mereka sedang makan, saya kadang ngisi pengajian di sebagian tempat. Ya, ada acara sambil makan kita ngisi pengajian. Ada masalah. Jadi mengenai adab aja. Ada orang tua muslim lalu meninggal, tapi ada anaknya yang besar memerintahkan menguburkannya secara Nasrani. Kebetulan anak yang besar ini agamanya Nasrani. Itu bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Apa orang tua ini masih muslim? Iya, enggak ada hubungannya. Yang penting orang tuanya apa? Muslim. Seandainya dipaksa dikubur dengan cara agama lain, tidak ada pengaruh bagi dia. Tapi kita sebagai anak yang muslim, kita harus berusaha membela. Ya, datangkan secara undang-undang orang muslim dikubur dengan cara orang apa? Muslim. Tapi seandainya ternyata kita kalah, kemudian dia paksa, enggak ada hubungannya dengan orang tua kita. Orang tua kita urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia dikubur atau enggak dikubur ya, atau dibikin ritual selain Islam, maka dia sudah melakukan apa yang dilakukan di dunia, dia tinggal menerima apa? Balasannya di akhirat. Apakah seorang yang suka menolong dan berakhlak baik akan diterima pahalanya walaupun dia tidak menjalankan salat, tapi di akhir hidupnya dia salat? Mudah-mudahan kalau di akhirnya dia bertobat, mudah-mudahan amalan sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi jangan bikin rencana begini ya. Ya. Saya nanti ujung aja saya sholat. Karena banyak orang dia mau tobat dia kasih jadwal ya. Ternyata dia meninggal sebelum sampai jadwalnya. Itu sering. Ya. Saya mau haji nanti umur 63. Umur 42 sudah tewas ya. Jadi tobat jangan tidak pakai jadwal. Tobat harus dari apa? Sekarang. Tapi kalau ada kejadian seperti ini, taruhlah dia dulu tidak sholat, sekarang dia baru bertobat. Mudah-mudahan amalannya diterima semuanya. Jangankan dia tidak sholat, bahkan orang musyrik seperti Hakim bin Hizam, dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, dulu waktu saya masih musyrik, saya membebaskan 100, memerdekakan 100 budak. Saya menyumbang 100 ekor onta. Ya, apakah diterima amalan saya? Maka Nabi SAW mengatakan, aslamta ala ma aslafta min khair ya Hakim. Kau masuk Islam dengan membawa seluruh kebaikan yang pernah kau lakukan selama engkau masih apa? Musyrik. Jadi kalau orang musyrik, dia berbakti sama orang tuanya, baik sama tangganya. Masuk Islam, seluruh kebaikannya apa? Ditatat, keburukannya dibuang. Itu di antara keutamaan Islam. Ya. Maka jika seorang di akhir hayatnya bertobat, kemudian menyesali perbuatannya, mudah-mudahan kebaikannya dibawa, keburukannya dihapus. Ustadz, apakah doa meminta surga itu tidak perlu dipinta? Karena semua orang Islam pasti akan masuk surga semuanya. Ya harus minta ya, harus minta. Allah suka hambanya yang merintih, merengek-rengek, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah pasti kasih rezeki sama antum atau tidak? Rezeki meskipun antum enggak minta, tapi antum Allah senang kalau antum minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dicontohkan oleh Nabi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Setiap habis salat subuh Nabi langsung zikir seperti itu. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu manfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima, ya.
Jadi Allah suka hambanya, itu sebagai bukti Anda sebagai hamba. Anda minta kepada pencipta Anda. Ya. Ya. Kita saja kalau punya anak buah, punya pembantu, kita ingin bantu kita tunduk sama kita. Bukan sebagai bukti dia pembantu, saya bos. Tapi kalau ternyata kita bilang, Bibi goreng telur, bos goreng aja sendiri. Enggak nampak saya bos, dia Bibi, paham? Enggak nampak ya. Punya supir, tolong supir, bos supir sendiri mas. Saya lagi capek gantian bos. Ini yang bos siapa gitu. Jadi harus antum tunjukkan penghambaan tadi sifat Nabi di antaranya apa? Abduhu, hamba Allah. Di antara bukti seorang hamba minta kepada Allah. Dan Nabi minta surga atau tidak? Surga. Nabi Ibrahim minta, wa ja'alni mi warathati jannatin naim. Ya Allah, jadikanlah aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Kata Nabi, Allahumma as'alukal jannata wa ma qarraba ila min qalu amal. Ya Allah, aku minta kepada Engkau surga dan mendekatkan apa yang bisa dekat kepada surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Allah, aku mohon kepada Engkau surga. Wa ajirni minan nar. Jauhkanlah dari neraka jahanam. Kata Nabi, fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innahu 'alal jannah. Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga apa? Firdaus. Karena itu adalah surga yang paling tinggi. Meskipun semua orang Islam masuk surga, tetapi dia harus minta hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan dia minta surga yang tertinggi kan lain ya. Hanya sekedar masuk dengan seorang minta surga yang lebih tinggi. Apakah zikir pagi petang itu membacanya boleh dikeraskan suaranya dan bacanya sambil menggerutu? Masih sambil menggerutu gimana? Tidak, zikir seperti biasa ya. Misalnya kita zikir pagi, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah bihamdi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy. Kita dengar, yang penting kita apa? Dengar. Tidak perlu kita keras-keras. Subhanallah bihamdihi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi. Tidak perlu keras-keras. Tapi kita dengar. Zikir itu asalnya diucapkan, didengar oleh kita sendiri. Itu zikir. Ya. Astagfirullah. Makanya Nabi terkadang didengar oleh orang sekitarnya. Kami mendengar Nabi beristighfar sehari 100, sekali duduk 100 kali. Kenapa Nabi ucap tapi tidak teriak-teriak, tapi didengar oleh orang di sekelilingnya. Zikir itu seperti itu. Karena jadi dikeraskan tetapi tidak keras, tidak perlu teriak-teriak. Ya. Saya tidak tahu nih seperti menggerutu, karena menggerutu itu ada tingkatannya. Menggerutu level yang keberapa ya? Ustaz, bagaimana jika setelah hamil dan sekarang nikah setelah hamil dan punya anak 4? Apa hukum pernikahannya dan bagaimana nasab anaknya? Ini khilaf di kalangan para ulama. Mazhab Hambali mengatakan bahwasanya orang yang hamil kemudian menikah maka nikahnya tidak sah. Ya, nikahnya tidak sah. Tapi mazhab yang lain di antaranya mazhab Syafi'i nikahnya sah. Nikahnya apa? Sah. Ini khilaf panjang. Tapi saya lebih condong kepada pendapat mazhab Syafi'i. Ya. Tentunya perbuatan itu perbuatan yang buruk, ya. Hamil di luar nikah. Tapi kalau terjadi pernikahan setelah itu, meskipun dalam kondisi hamil, ya, ada khilaf, ada yang mengatakan saya tidak sah, tapi saya lebih condong kepada pendapat yang saya ini pernah diskusi oleh teman-teman. Ada tulisan ditulis oleh Dr. Musyaffa, tulisannya bagus. Saya belum tahu sudah keluar atau belum. Tapi Dr. Musyaffa menulis tentang masalah ini khusus dan kita pernah perdebatkan masalah ini cukup panjang lebar dan cukup alot. Kesimpulan yang kita dapatkan bahwasanya nikahnya tersebut apa? Sah. Tetapi anaknya ini anak haram ya, anak apa? Anak haram. Tapi demikian saja kajian kita yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita bertemu di kesempatan yang lain. Sebagaimana Allah pertemukan kita di masjid yang mulia ini, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbil alamin. Hadanallahu ajma'in. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.